Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan iman pada kita. Dengan kesehatan dan iman yang Allah berikan kepada kita, kita datang ke masjid yang sangat kita cintai ini di dalam rangka menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Sebagai segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan perasaan. Ketiga komponen ini, innas sam'a wal absara wal fu'ada, pendengaran, penglihatan dan perasaan itu Allah akan minta pertanggungjawabannya kepada kita kelak. Selanjutnya selawat dan salam kita doakan pada Allah, kiranya disampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang dimohonkan syafaat di yaumil akhir kelak. Karena tanpa syafaat Rasulullah, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu sangka kamu akan masuk surga? Belum nyata bagi Allah orang yang benar-benar berjuang di antara kamu dan dia sabar di dalam perjuangan tersebut. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib mengingatkan kepada kita semua, mari kita murnikan ketaatan. Mari kita murnikan ketakwaan kita hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa.
Bertakwalah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya semata kepada Allah. Ketika ketaatan kepada Allah kita barengi dengan perbuatan syirik, maka ketaatan itu tidak ada artinya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di suatu pagi sewaktu melaksanakan salat subuh, kaum muslimin ketika itu dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu an di dalam melaksanakan salat subuh berjamaah. Di dalam riwayat lain dijelaskan pada hari itu adalah merupakan ke-18 kali Abu Bakar memimpin kaum muslimin melaksanakan salat berjamaah. Bahkan juga dijelaskan ada 18 kali Abu Bakar memimpin kaum muslimin salat berjamaah di masa hidup Rasulullah. Tetapi Rasulullah uzur dikarenakan beliau sakit. Maka ketika itu, ketika kaum muslimin di hari Senin pagi melaksanakan salat subuh berjamaah, Rasulullah mencoba bangkit dari tempat tidur beliau. Beliau hari itu ada di rumah Aisyah. Beliau membuka tirai jendela kamar Aisyah. Beliau melihat kaum muslimin dan Abu Bakar yang melaksanakan solat. Ketika melihat Rasulullah muncul di tirai jendela Aisyah, Abu Bakar mundur. Kaum muslimin berharap ketika itu Rasulullah memimpin mereka untuk melaksanakan solat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kaum muslimin dan Abu Bakar untuk melanjutkan salat mereka. Tidak lagi ditemui salat berjamaah bersama Rasulullah setelah hari itu. Maka beranjak untuk melaksanakan waktu duha. Di saat matahari mulai terik, Rasulullah sakit beliau itu semakin meningkat. Bahkan Rasulullah berucap kepada istri tercinta beliau, Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, rasa sakit yang disebabkan makanan yang disuguhi oleh wanita Yahudi di Khaybar terasa menjalar di seluruh tubuhku. Inilah saatnya aku merasakan urat nadiku ini terputus, wahai Aisyah," kata Rasulullah. Rasulullah merasakan sakit. Maka ketika Rasulullah menahan rasa sakit itu, datang putri tercinta beliau Fatimah radhiyallahu anha. Melihat Fatimah datang, Rasulullah mencoba bangkit. Karena tidak ada orang yang paras wajahnya sangat mirip dengan Rasulullah, perkataannya sangat mirip dengan Rasulullah, melainkan putri tercinta beliau adalah Fatimah. Rasulullah bangkit. Rasulullah merangkul Fatimah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada Fatimah, "Wa anni la ara al-ajala ila qad iftar." Ila qad iftarab, fattaqillah wasbiri, fa innahu ni'mas salaf analak. Wahai Fatimah, aku sudah melihat ajalku semakin dekat. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu. Fatimah menangis. Rasulullah tidak sudi melihat Fatimah bersedih. Rasulullah tidak sudi melihat Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah kembali merangkul putrinya Fatimah. Kemudian Rasulullah berkata untuk kedua kalinya kepada Fatimah, "Ya Fatimah, alla taradaina an takuni sayyidatan nisa'i ahlal jannah." Wahai anakku Fatimah, apakah kamu tidak ridha untuk menjadi penghulu wanita penghuni surga?
wa annaki awwala ahli lahu qambi, di antara keluargaku yang lebih dahulu menyusulku adalah engkau wahai putriku Fatimah. Fatimah tersenyum. Fatimah tersenyum karena dia di antara keluarga Rasulullah yang akan segera menyusul Rasulullah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil cucunya Hasan dan Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan istri-istrinya. Beliau berpesan kepada istri dan cucu beliau. Ada dua pesan waktu itu disampaikan oleh Rasulullah. An-nisa, an-nisa, as-salah. Pesan tentang wanita dan salat. Ini disampaikan pesan oleh Rasulullah kepada istri-istri dan cucu beliau. Kemudian Fatimah berkata, berbisik kepada Rasulullah, betapa berat penderitaanmu, wahai ayahanda. Maka Rasulullah menjawab kepada putrinya, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Semua penderitaan itu akan berakhir hari ini wahai putriku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Aisyah. Maka dalam sebuah riwayat Aisyah mengatakan, nikmat Allah yang paling besar yang aku dapatkan di antara istri-istri Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di saat giliranku, di saat Rasulullah ada di rumahku. Beliau meninggal di pangkuanku. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepadaku, kepada Aisyah. Inilah detik terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi salat jemaah di hari itu. Sesudah itu bersama Rasulullah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakum. Ketika Rasulullah ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah di dekat kepala beliau ada sebuah bejana yang berisikan air. Bejana dari besi yang berisikan air. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari beliau ke dalam bejana itu. Beliau mengusap wajah beliau dengan air. Kemudian beliau berdoa, la ilaha illallah, innal mauta la sakharatin. Tidak ada ilah selain daripada Allah. Sesungguhnya kematian itu adalah sakharat. Allahumma inni ala sakharatil maut. Ya Allah, tolonglah aku menjalani sakharatil maut ini ya Allah. Ini doa Rasulullah. Setiap kita merasakan sakitnya mati, setiap kita merasakan sakarat itu, Rasulullah juga merasakan sakarat itu. Sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ala sakaratil maut, dalam menghadapi sakaratil maut ini ya Allah. Kemudian Rasulullah mengangkat jari beliau ke langit-langit. Rasulullah mengangkat jari beliau ke langit-langit, telunjuk beliau ke langit-langit. Kemudian beliau berdoa, ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, Allahumma ighfirli wa rahmati. Ini doa terakhir Rasulullah. Bersama para nabi, ma'alladzina an'ama Allahu alaihim, bersama para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, wasyuhada'i was-salihin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Ya Allah, ampunilah aku
Ya Allah, rahmatilah aku. Ya Allah, pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. 3 kali Rasulullah mengulangi doa ini. Kemudian beliau melemah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sudah tiada. Rasulullah mengakhiri tugas beliau. Ketika itu Fatimah berucap, Allah telah, duhai ayahanda, Allah telah mendengar doamu, wahai ayahku. Duhai ayah anda, Allah telah menempatkan kamu di surga Firdaus. Duhai ayah anda, kepada Jibril aku akan kabarkan tentang kematian. Rasulullah sudah tidak. Rasulullah sudah menghadap Allah. Segala penderitaan Rasulullah pada hari itu sudah berakhir. Maka yang jadi catatan penting bagi kita pada hari ini adalah doa terakhir Rasulullah. Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma ghfirli wa rahmati. Masukkah kita di dalam doa itu? Adakah kita di antara orang yang didoakan oleh Rasulullah? Yang didoakan pertama oleh Rasulullah adalah para nabi minan nabiyyin, yakninya para nabi. Para nabi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Innama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, aku sama seperti kalian. Cuman aku diberikan wahyu oleh Allah. Nabi juga merasakan sakit. Nabi juga merasakan lelah. Nabi juga merasakan lapar. Nabi juga merasakan panas. Nabi juga merasakan dingin. Bahkan di saat lapar Rasulullah mengikatkan batu di pinggang beliau untuk menahan rasa lapar. Beliau tidak ingin lapar beliau tahan itu terlihat oleh kaum muslimin. Beda dengan kita hari ini. Tidak pernah lapar. Jadi Nabi sama dengan kita, siapapun nabinya sama dengan kita. Cuman mereka itu adalah pilihan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah yang mengemban tugas untuk menyampaikan risalah tauhid di bumi Allah ini. Ini adalah dakwah para nabi. Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah kamu, Allah itu adalah Allah yang satu. Wa may yarjuna bi liqa'i rabbih. Barang siapa yang berharap dengan pertemuan dengan Rabb-Nya, falyamal amalan salihan, maka beramal solehlah. Dan janganlah dia syirik, wala yusyrika bi ibadati rabbih ahada. Ada syarat di dalam beribadah dan beramal soleh itu. Jangan kamu persyirikatkan Allah dengan segala sesuatu pun. Jadi dakwah mengenalkan tauhid, menjauhkan umat ini dari kesyirikan adalah merupakan seluruh dakwah para nabi. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bara dengan kemusyrikan. Inni bara'u minkum mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya aku bara dengan kalian. Aku putuskan hubunganku dengan kalian sebelum kalian hanya mentaati Allah semata.
Selalu diawali oleh Rasulullah. Silahkan kita beribadah, beramal soleh, tetapi jangan syirik. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kenapa? Syirik itu menggugurkan amal. Tidak hanya menggugurkan amal, syirik juga menggugurkan iman dan keislaman kita. Adakah kita hari ini Islam dan iman itu masih melekat di tubuh kita? Ini Nabi. Yang kedua, was-sidqin, orang-orang yang benar imannya. Setiap hari, setiap kita melaksanakan sholat 17 kali atau 17 rakaat, kita melaksanakan sholat wajib dalam 24 jam. Apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunat lainnya. Kalau kita lengkap melaksanakan seluruh sholat sunat itu, maka ada 42 rakaat kita solat di dalam keseharian kita memohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuntunlah kami di jalan yang lurus ya Allah. Menjadi doa kita. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat atas mereka ya Allah. Jalan siapa yang Allah beri nikmat? Inilah yang dijelaskan di dalam doa Nabi tadi. Ma'alladzina amallahu alaihim, mereka bersama orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah yang pertama adalah jalan para nabi. Ikuti risalah, ikuti perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersama orang yang diberi nikmat. Was-sidqin, orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka adalah orang-orang yang benar. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus sadiqin. Ulaika humus sadiqun. Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, mereka tidak ragu di dalam beriman kepada Allah dan Rasul. Tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Demikian Al-Quran, tidak ada keraguan. Maka orang yang benar imannya, mereka beriman kepada Allah dan Rasul, mereka tidak ragu, mereka buktikan iman itu dengan jihad. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad, berjuang dengan jiwa dan harta. Dengan harta dan jiwa meraga mereka di jalan Allah. Tidak hanya dengan harta, darah pun mereka cucukkan di jalan Allah. Keringat mereka peras di jalan Allah. Hari ini kita mengeluarkan harta saja masih enggan di jalan Allah. Allah tidak pernah kikir kepada kita. Kenapa kita kikir kepada Allah? Kenapa kita kikir kepada Allah? Berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah, itu adalah aplikasi iman, bukti beriman kepada Allah dan Rasul yang tidak ragu itu dibuktikan dengan jihad di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang yang mereka benar iman. Hari ini ketika ada yang bicara jihad, banyak umat Islam yang melihat yang kepada orang bicara jihad itu dengan pandangan yang miring. Seolah-olah jihad itu sesuatu yang dibenci, bahkan itu merupakan syariat Allah. 30% daripada ayat Al-Quran adalah perintah jihad untuk menegakkan syariat Allah di bumi ini. Ketika ruh jihad itu sudah dicabut, bagaimana umat ini kelak? Ketika terowongan dari Istiqlal ke katedral dibangun oleh pemerintah, semuanya diam. Kenapa? Ruh jihad sudah dicabut di dada kita oleh Allah. Ketakutan musuh Allah kepada kita sudah enggak ada.
Makanya saudara-saudara kita di Palestina, mereka melaksanakan itikaf di bulan Ramadan di bawah desingan peluru dan tuman senjata, berceceran darah di sajadah Masjidil Al-Aqsa. Masjid ketiga yang diberkahi oleh Allah. 1 rakaat kamu salat di Masjidil Aqsa 500 kali di tempat kamu. Tanah yang suci, tanah kelahiran para nabi, tanah para syuhada. Tapi mereka tidak nyaman untuk melaksanakan sholat di sana. Kita juga tidak pernah mendoakan kita, Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Palestin. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang beriman, muslimin dan para pejuang di Palestina. Ya Allah. Tetapi ruh jihad itu masih bergelora pada saudara-saudara kita muslim Palestina. Mereka bertahan dengan segenap kemampuan mereka untuk mempertahankan kebenaran, untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Itu adalah ruh didasari dengan iman yang sebenar-benarnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Dan mereka yang gugur dalam mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran. Itulah yang ketiga yang diberi nikmat oleh Allah. Wa syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Jangan kamu kira orang yang mati, yang gugur di jalan Allah itu mati. Cuman kamu tidak mengerti, kata Allah. Kamu tidak paham. Tidak paham. Wala taqulu liman yaqtanu fi sabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim wa hum yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu gugur. Mereka hidup di sisi Allah. Mereka mendapatkan rezeki daripada Allah. Syahid itu adalah rezeki yang paling besar. Itulah orang-orang yang syahid di jalan Allah itu. Mereka yang masuk surga tanpa hisab. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yang didoakan oleh Rasulullah. Yang keempat adalah as-salihin, orang-orang yang soleh. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di zikri. Sungguh telah kami tulis di dalam kitab Zabur dan juga kami tulis di Lauh Mahfuz, annal arda yarithuha ala ibadiyas salihin. Bumi ini kami wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Hanya orang yang beriman, yang taat kepada Allah, yang berhak mewarisi bumi ini, yang berhak tinggal di bumi ini, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi semboyan bagi mereka yang benar iman. Ish kariman au mursyida. Hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia dengan syariat Allah, mati syahid dalam memperjuangkan syariat, mati syahid dalam memperjuangkan kebenaran. Inilah orang-orang yang soleh, orang yang hidup mulia dengan syariat Allah, orang yang hidup mulia dengan Quran. Fa'tabiru ya ulil absar, la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kembali Khatib mengajak kepada kita semua di khutbah kedua ini
Mari kita murnikan ketaatan kita kepada. Mari kita ikuti jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ikuti jalan para nabi. Ikuti jalan orang-orang yang benar iman. Ikuti jalan orang-orang yang mati syahid. Dan ikuti jalan orang-orang yang soleh hidup mulia demi syariat Allah. Wa hasuna illa ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik teman kita. Itulah sebaik-baik saudara kita. Semoga kita termasuk orang yang dimohonkan doa terakhir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul fakatubna ma'asy syahidin. Allahumma al-malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa ta'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana abwabat taubat wa abwabal khairat wa abwabal 'ilm wa abwabal jannah wa abwabal rizqi ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rahman, kami adalah hamba-hambamu yang dhaif ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu yang lemah ya Allah ya Rabb. Ya Allah, berikanlah kami kepada kami kekuatan ya Allah untuk menegakkan kebenaran di bumi ini ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan ya Allah untuk berubudiyah kepadamu ya Allah dan menjauhi segala kesyirikan ya Allah ya Rahman. Ya Allah, jangan Engkau pikulkan kepada kami beban-beban yang kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jangan azab kami ketika kami lupa ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Allahumma izzul Islam wal muslimin. Allahumma izzul Islam wal muslimin. Allahumma izzul Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka da'adin wa jama' kalimatal muslimin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Afghanistan. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Rohingya. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Uyghur. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi India. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Indonesia. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa li dzikrullahi akbar. Aqimus